Coba bayangkan kamu sedang berdiri di tengah padang rumput yang luas, tepat saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada cahaya gedung, benar-benar hanya ada kamu dan kegelapan yang pekat. Pernahkah kamu merasa bahwa malam itu seolah-olah sedang berbicara padamu? Saya, Fai Levi, seringkali merenungkan hal ini. Malam itu sebenarnya sangat jujur. Dia tidak perlu repot-repot mengirimkan surat atau berteriak untuk menceritakan betapa gulitannya dia. Kita semua sudah tahu, kan? Kegelapan itu nyata, terasa di kulit, dan menyelimuti pandangan kita tanpa celah. Tapi, disinilah letak keajaibannya. Di saat yang bersamaan, ketika dia menunjukkan sisi tergelapnya, malam juga memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan gemerlapnya, bintang-bintang yang jauh, galaksi yang berpendar, semuanya hanya bisa terlihat karena ada kegelapan itu. Jadi malam tidak pernah berbohong tentang siapa dirinya. Sekarang mari kita beralih ke sisi lain dari koin kehidupan ini. Bayangkan siang hari yang sangat terik. Matahari berada tepat di atas kepala dan sinarnya seolah-olah menembus hingga ke tulang. Kamu merasa kepanasan, bukan? Rasanya seperti dunia sedang terbakar dalam kehangatan yang luar biasa. Tapi, tahukah kamu, siang juga tidak pernah payah menerangkan tentang betapa hangat atau panas sinarnya. Dia membiarkan kita merasakannya secara langsung. Namun, yang menarik adalah bagaimana siang bisa memberikan kesejukan di saat yang paling tidak terduga. Entah itu melalui rintik hujan yang tiba-tiba turun atau bahkan butiran salju di belahan dunia lain. Ini adalah sebuah paradoks yang indah ya. Sesuatu yang panas bisa membawa kesejukan dan sesuatu yang gelap bisa membawa cahaya bintang. Mereka, siang dan malam, tidak pernah mencoba untuk menyamar menjadi sesuatu yang bukan diri mereka. Mereka tidak pernah berdusta. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kepura-puraan. Kita memakai topeng agar terlihat lebih baik, atau kita menyembunyikan kesedihan di balik tawa. Tapi alam tidak punya waktu untuk itu. Malam tetaplah malam dan siang tetaplah siang. Mereka sangat autentik dalam keberadaannya. Saya teringat akan sebuah pemikiran yang cukup dalam. Bahkan, seseorang yang tidak bisa melihat secara fisik atau yang biasa kita sebut si buta, mereka tidak akan sudi ditipu oleh keduanya. Mengapa? Karena mereka merasakan kejujuran itu melalui indera yang lain. Mereka merasakan hangatnya matahari di kulit mereka dan mereka merasakan dinginnya udara malam yang sunyi. Bagi mereka yang kehilangan penglihatan, siang dan malam bukanlah soal warna hitam atau putih di mata, melainkan soal energi dan kehadiran. Mereka tahu kapan matahari bersinar tanpa perlu melihatnya, dan mereka tahu kapan bulan bertahta tanpa perlu menatap langit. Alam tidak bisa menipu jiwa yang peka, namun ada satu pengecualian yang menyedihkan. Ada satu jenis manusia yang bisa tertipu oleh kejujuran alam ini. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya buta matanya, tetapi juga mati rasa. Mereka yang telah kehilangan kemampuan untuk merasakan, untuk berempati, atau untuk terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Ketika seseorang sudah mati rasa, maka keindahan gemerlap malam tidak lagi bermakna. Kesejukan hujan di siang hari yang terik hanya dianggap sebagai gangguan. Mereka kehilangan kemampuan untuk melihat kebenaran yang terpampang nyata di depan mata karena hati mereka sudah tertutup rapat. Ini adalah bentuk kebutaan yang paling menakutkan menurut saya. Mari kita gali lebih dalam lagi. Mengapa malam tidak perlu bercerita tentang kegelapannya? Karena kegelapan adalah esensinya. Jika malam mencoba menjadi terang seperti siang, dia akan kehilangan identitasnya. Begitu juga dengan kita. Seringkali kita merasa perlu menjelaskan diri kita secara berlebihan kepada orang lain agar kita diterima. Padahal, jika kita belajar dari malam, kita hanya perlu ada. Kita hanya perlu menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, lengkap dengan kegelapan dan bintang-bintang kita. Orang yang benar-benar peduli akan melihat gemerlap itu, bahkan di tengah malam yang paling sunyi sekalipun. Bukankah itu sebuah pemikiran yang menenangkan? Lalu tentang siang, siang yang memberikan kesejukan lewat hujan. Ini mengajarkan kita tentang fleksibilitas.
Meskipun siang identik dengan panas, dia tidak kaku. Dia bisa berubah menjadi sejuk saat bumi membutuhkannya. Tapi perubahannya bukan karena dia ingin menipu, melainkan karena dia ingin memberikan keseimbangan. Keseimbangan adalah kunci dari segalanya. Alam semesta ini bekerja dalam harmoni yang sempurna karena tidak ada yang berusaha menjadi sesuatu yang bukan miliknya. Matahari tidak iri pada bulan, dan bulan tidak mencoba menggantikan posisi matahari. Mereka tahu peran mereka masing-masing dalam simfoni kehidupan ini. Saya sering bertanya-tanya, apa yang membuat seseorang menjadi mati rasa? Apakah itu karena terlalu banyak luka yang tidak terobati? Ataukah karena mereka terlalu lama hidup dalam kebohongan sehingga tidak bisa lagi mengenali kejujuran? Ini adalah pertanyaan yang sulit tapi penting untuk kita tanyakan pada diri sendiri. Kehilangan perasaan atau hilang perasaannya berarti kita terputus dari aliran kehidupan. Kita menjadi seperti robot yang hanya menjalankan rutinitas tanpa makna. Kita melihat matahari terbit, tapi tidak merasa bersyukur. Kita melihat bintang-bintang, tapi tidak merasa kagum. Dunia menjadi tempat yang datar dan membosankan. Tapi tenang saja, selalu ada jalan kembali. Jika siang dan malam bisa terus jujur selama jutaan tahun, maka kita pun bisa belajar untuk jujur kembali pada diri sendiri. Mulailah dengan merasakan hal-hal kecil. Rasakan angin yang menerpa wajahmu, rasakan hangatnya kopi di pagi hari, atau dengarkan suara jangkrik di malam hari. Hal-hal kecil inilah yang akan menghidupkan kembali rasa yang mati itu. Kejujuran alam adalah cermin bagi jiwa kita. Jika kita bisa menghargai malam tanpa takut akan gelapnya dan menghargai siang tanpa mengeluh akan panasnya, maka kita sedang dalam perjalanan menuju kesembuhan rasa. Ingatlah teman-teman bahwa kejujuran itu tidak selalu nyaman. Kegelapan malam bisa menakutkan bagi sebagian orang dan panas matahari bisa menyakitkan. Tapi keduanya perlu untuk kehidupan. Tanpa malam kita tidak akan pernah beristirahat. Tanpa siang tidak akan ada energi untuk tumbuh. Jadi, janganlah kita menjadi orang yang buta mata sekaligus mati rasa. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Mari kita terima setiap sisi dari kehidupan ini, baik itu yang gelap maupun yang terang. Karena di balik setiap kegelapan ada gemerlap dan di balik setiap panas ada kesejukan yang menunggu untuk ditemukan. Saat kita mulai bisa melihat kebenaran ini, kita tidak akan lagi merasa perlu untuk menipu diri sendiri atau orang lain. Kita akan menjadi seperti siang dan malam, entitas yang jujur, apa adanya, dan memberikan manfaat bagi sekeliling kita tanpa perlu banyak bicara atau mencari validasi. Sebagai penutup refleksi hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk merenung sejenak malam ini. Saat kalian melihat ke langit yang gelap, jangan hanya lihat hitamnya, carilah gemerlapnya. Dan besok saat matahari menyengat, carilah hembusan angin atau bayangan pohon yang memberikan kesejukan. Karena pada akhirnya, kejujuran adalah mata uang yang paling berharga di alam semesta ini. Siang tidak berdusta, malam tidak menipu. Dan semoga kita pun bisa belajar untuk hidup dalam kejujuran yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Saya Fai Levi, sampai jumpa di renungan berikutnya. Tetaplah merasa, tetaplah peka, dan jangan biarkan hatimu mati rasa. Karena dunia ini terlalu indah untuk dilewatkan hanya dengan mata yang terbuka, namun hati yang tertutup. Sampai jumpa.